Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Ana bi khair alhamdulillah. Di materi ini kita tetap melanjutkan di ad-darsul awal al-a'malu yaumiyah atau pekerjaan sehari-hari. Nah, di sini subbabnya adalah kita mengenal fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menjelaskan kejadian sekarang atau yang akan datang, sedang atau akan. Kalau di bahasa Inggris itu mungkin di verb 1 atau di verb 2-nya. Nah, di sini ada tanda untuk mengetahui fi'il mudhari. Bu, aku ndak bisa bahasa Arab. Bu, aku ndak tahu bahasa Arab. Nah, di sini kita bisa mengetahui dia berwujud atau menjadi fi'il mudhari atau fi'il amr atau fi'il yang lainnya. Nah, di sini ada tandanya, yaitu apa? Kita lihat di kata kerja tadi ada imbuhan ta atau a atau ya. Nah, nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan lebih terperinci lagi. Nah, ketika mengetahui atau membuat kalimat yang salah satunya tadi menggunakan fi'il mudhari, kita harus tahu isim domirnya atau kata ganti orang. Jadi misal kalau di bahasa Inggris itu ada she, he, it, dan kawan-kawannya. Nah, di bahasa Arab ini ada kata ganti atau domir yang sesuai dengan gender atau sesuai dengan jumlah orangnya. Nah, di sini sudah saya buatkan tabel yang mana nanti kalian bisa lihat salah satu contohnya ya. Misalnya dia untuk satu laki-laki memakai apa? Memakai huwa. Jadi misalnya dari kata fa'ala mengerjakan atau fa'ala mengerjakan tadi ya, ketika ditambahi dengan huwa atau dia laki-laki menjadi yaf'ulu. Jika yang mengerjakan adalah perempuan, maka ditambah dengan hiya menjadi apa? Taf'ulu. Jadi kalian harus paham kata imbuhannya dari ya, ta, a, harus tahu bagaimana cara menambahinya. Nah, di sini kalau misalnya itu hanya untuk satu, misalnya untuk jumlah yang banyak atau melebih dari satu atau dua atau sampai 2 dan 3 dan selebihnya, itu ada imbuhan di belakangnya. Contoh, mereka laki-laki huma ya. Jadi tambahannya adalah apa? Yaf'ulani. Kalau perempuan tinggal diganti aja kasrohnya di huruf nunnya ya. Huma taf'ulani. Jadi ada perbedaan. Untuk laki-laki menggunakan ya dan tambahan alif dan nun fathah ya. Mohon maaf, non kasroh. Sedangkan yang perempuan menggunakan ta dan tambahan alif dan non kasroh. Jadi menggunakan yaf'ulani dan taf'ulani. Untuk di latihan ya, sebelum masuk di tamrin 2. Jadi ini ada latihan untuk kalian bisa mencoba bagaimana pengaplikasian dari fi'il mudhari tadi. Jadi harus dihafalkan dulu domirnya. Kalau kalian belum hafal domirnya tidak akan bisa mengerjakan ini. Nah, di sini ada satu contoh di baris yang pertama. Ana berarti saya ya. Saya semuanya menggunakan a. Astaikidu ya. Kemudian untuk laki-laki, kamu laki-laki anta tastaikidu. Dia laki-laki atau huwa yastaikidu. Dan kami nahnu nastaikidu. Jadi kalian tinggal ikuti alurnya saja. Misalnya saya menggunakan imbuhan alif ya. Kemudian untuk kamu laki-laki imbuhannya ta, dan dia laki-laki mendapat imbuhan ya, dan kami mendapat imbuhan nah. Nah, kita masuk di tamrin yang pertama, yaitu terjem hadhil kalimah ilal lughatil Indonesia. Jadi di sini kalian harus menerjemahkan kalimat-kalimat di bawah ini menjadi ke dalam bahasa Indonesia.
Kita masuk di tamrin yang kedua, yaitu badil jumlatal atiyata kama fil misal. Nah, ini ada contohnya ya. Kamu harus badil itu mengganti. Jadi mengganti sesuai pada contoh ya. Contoh yang pertama, Ahmad yataikidu minan naumi suma yatawadou lissolati subahi. Jadi yang dipakai adalah fiil mudhore. Kamu harus tahu domirnya. Jadi di sini sudah ada domirnya. Tinggal kamu mengganti sesuai domir tersebut. Melihatnya di mana? Lihat di slide yang ketiga tadi. Oke, ini masuk di tamrin yang ketiga. Ij'al jumlatan mufidatan kama fil misal. Jadikan kalimat sempurna menjadi pada contoh. Jadi ini masih berupa kata. Kalau di dalam bahasa Arab itu yang namanya kalimat itu adalah menjadi sebuah kalimat itu menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Jadi kalau masih berwujud kata per kata atau per jumlah tadi itu ya belum disebut dengan kalimat yang sempurna. Di sini sudah ada contoh, aktubu, saya menulis, aktubu darsa alal kurrosati. Karena kalian sudah mendapatkan kitab ya, jadi dilihat nomor 1 sampai 5 ini ada di mufrodat. Mufrodat itu kosakata yang ada di paling belakang ya, paling belakang di bab ini. Saya artikan saja. Untuk yang nomor 1, yaqra'u, membaca ya, yaqra'u, membaca. Qara'a yaqra'u, membaca. Dzahaba yadhabu, pergi. Astaiqidu, bangun. Natawaddau, wudu. Yajlisu, duduk. Oke, nanti untuk pengerjaan seperti biasa dikerjakan, semua tamrin dikerjakan plus soalnya, tidak jawaban saja. Dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing dan difotokan melalui grup saya. Jika ada pertanyaan yang masih dari kalian, bisa kalian langsung tanyakan di grup Hikmah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.